Kita mulai. Kesempatan ini saya akan simulasikan aplikasi akuntansi untuk usaha pengiriman barang dengan Microsoft Excel. Tujuannya adalah mengedukasi kepada para fresh graduate S1 akuntansi yang ingin menempati posisi accounting manager pada perusahaan pengiriman barang yang belum memiliki sistem aplikasi akuntansi. Perhatikan siklus akuntansinya. Warna stabilo merah adalah data entry, yaitu jurnal transaksi. Stabilo biru output dalam bentuk laporan keuangan yang tampil dengan sendirinya atau BIM salah BIM setelah kita melakukan entry data jurnal transaksi. Selanjutnya, perhatikan pula menu sistem akuntansi usaha kiriman barang seperti slide berikut. Usaha jasa pengiriman barang dengan menu untuk aplikasi akuntansi, menu akun, menu jurnal transaksi, menu neraca lajur, menu laporan neraca akhir, menu laporan laba rugi, dan laporan piutang termasuk transportasi. Sebelum kita mulai data entry, sebelumnya marilah kita perhatikan akun-akun yang dibutuhkan. Yang pertama adalah akun buku besar atau akun ledger, seperti contoh nomor akun 100 adalah Bank BCA, nomor akun 102 adalah piutang, nomor akun 110 adalah tanah dan bangunan. Selanjutnya adalah nomor akun para pengemudi. D1 misalnya Indra Komari, D3 Andrizal, D6 Joni Wiryawan, dan seterusnya. Selanjutnya menu customer atau pelanggan. P1 Bapak Wayan, P3 Carrefour, P4 Hero, P6 Garuda Food, P8 distributor Honda, dan seterusnya. Ini bisa ditambah dengan sesuai kebutuhan. Selanjutnya adalah akun kantor-kantor cabang. K1 kantor cabang Jakarta, K2 kantor cabang Surabaya, dan K3 adalah kantor cabang Bali. Selanjutnya, mari kita perhatikan format data entry atau jurnal transaksi dalam format Microsoft Excel. Kolom 1 adalah tanggal transaksi. Kolom kedua adalah nomor akun buku besar. Kolom ketiga adalah akun kantor-kantor cabang. Kolom keempat adalah akun pelanggan atau customer. Akun kelima adalah nomor
akun pengemudi. Kemudian kolom ke-6 adalah kombinasi antara nomor pengemudi dan nomor akun buku besar. Kolom ke-7 adalah kombinasi nomor akun pelanggan dan nomor akun buku besar. Dan kolom nomor 8 adalah kombinasi kantor-kantor cabang dengan nomor akun buku besar. Nah, kolom 6, 7, 8, dan 9 ini akan tampil dengan sendirinya setelah kita mengisi kolom 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kolom 9 yaitu nama-nama akun. Kolom 10 adalah nomor-nomor dokumen. Dan kolom 11 dan 12 harus kita isi manual karena adalah angka jurnal, debit, dan kredit. Kita lanjut dengan data entry, yaitu dari dokumen-dokumen transaksi kita lakukan data entry melalui jurnal transaksi seperti slide berikut. Contoh transaksi tanggal 2. Tanggal 2 Januari, bayar transport dan uang makan sopir untuk kantor Jakarta Rp200.000 dan Rp20.000 dengan melalui transfer Bank BCA. Kemudian barang dikirim beserta invoice atas order pelanggaran Bapak Wayan senilai Rp2 juta. Kemudian setelah itu servis kendaraan dan reparasi Rp300.000. Selanjutnya pengemudi yang mengirim barang kepada pelanggan Bapak Wayan menerima pembayaran melalui transfer Rp1.800.000 dari invoice sebesar Rp2 juta. Marilah kita entry atas transaksi ini ke dalam jurnal yang terdiri dari 4 jurnal. Yang pertama adalah biaya transport sopir, biaya uang makan, dan kreditnya adalah Bank BCA. Nomor-nomor akun ini akan tampil dengan sendirinya dengan kita entry nomor akun 400 adalah biaya transport, nomor akun 401 adalah uang makan sopir, dan nomor akun 100 adalah Bank BCA. Kemudian kita klik kolom kantor cabang atau K1 adalah kantor Jakarta karena ini adalah transaksi Jakarta. Untuk uang makan sopir juga ini adalah driver Jakarta, kantor Jakarta. Jurnal yang kedua adalah piutang sebelah debit 2 juta dan pendapatan jasa muatan atau angkutan Rp2 juta. Nah, tentunya nama-nama akun ini tampil dengan sendirinya setelah kita mengisi nomor akun 102. Kemudian kita mengisi adalah P1. P1 adalah nomor pelanggan P1 atau nomor customer 1. Dan selanjutnya sebelah kredit adalah pendapatan jasa muatan nomor akun 300 adalah transaksi Jakarta, maka kita tulis dalam nomor akun kantor K1 atau kantor Jakarta. Selanjutnya
transaksi yang ketiga adalah masih dalam tanggal yang sama, adalah kita membayar biaya servis dan reparasi. Sebelah kreditnya adalah Bank BCA. Tentunya kita terlebih dahulu menulis nomor akun buku besar dan yaitu 402 dan akun 100 adalah Bank BCA. Karena ini adalah transaksi Jakarta, maka biaya reparasi dan servis kendaraan kita beri nomor akun K1 dalam kolom kantor cabang. Yang terakhir yaitu customer membayar invoice 2 juta itu hanya sebesar 1.800.000. Jurnalnya adalah Bank BCA debit 1.800.000 dan piutang sebelah kredit 1.800.000. Tentunya nama akun ini akan tampil dengan sendirinya. Kita isi dengan nomor akun buku besar 100 sebelah debit dan akun 102 sebelah kredit. Dengan kita beri kode adalah nomor akun piutang atau customer P1, karena yang membayar adalah customer dari nomor akun P1. Demikian transaksi tanggal 2, dan ini begitu mudah kita kerjakan sehingga nantinya setelah kita melakukan entry ini, laporan-laporan akan tampil dengan sendirinya. Kita mulai slide berikutnya, yaitu transaksi tanggal 3. Transaksi tanggal 3 Januari ini adalah sama dengan transaksi tanggal 2. Bedanya adalah transaksi ini untuk kantor cabang Surabaya dan angka-angkanya agak berbeda, nilai invoice-nya berbeda, dan nama customer-nya berbeda. Nama customer di sini adalah Bapak Irwan. Nah, jurnalnya pun adalah sama. Bedanya adalah customer Pak Irwan adalah dengan nomor akun K2. Kemudian untuk kantor Surabaya adalah dengan nomor akun cabang K2. Sedangkan untuk pelanggan Bapak Irwan adalah nomor akunnya P2. Semua jurnalnya sama dengan tanggal 2. Kita lanjut pada transaksi berikut. Adalah transaksi tanggal 4 Januari. Jenis transaksinya sama persis, yang membedakan adalah hanya angka-angka invoice, angka-angka transport, angka-angka uang makan, dan angka-angka biaya transfer atas penerimaan invoice. Nah, ini adalah untuk kantor cabang Bali. Perhatikan, kode kantor cabang Bali adalah dengan nomor akun K3. Selanjutnya, untuk nomor akun customer, karena transaksi ini adalah dari order Bapak Sehu, maka Bapak Sehu adalah customer P5. Jurnalnya adalah sama. Nomor-nomor akun buku besar adalah sama dengan tanggal-tanggal berikutnya. Kita lanjut pada transaksi berikutnya. Kita lanjut pada transaksi tanggal 30. Tanggal 30 Januari, perusahaan melakukan seluruh pembayaran untuk biaya-biaya umum dan administrasi sebesar 4.870.000 untuk gaji, perlengkapan kantor, termasuk biaya atau parkir dan lain-lain.
Sehingga jurnalnya adalah sebagai berikut. 410 sebelah debat biaya gaji, 411 biaya perlengkapan kantor, 412 biaya bank, 413 biaya perpanjang STNK, 414 biaya BBM, 415 biaya e-tol, 416 biaya parkir, dan akun nomor 100 Bank BCA sebelah kredit. Selanjutnya, tanggal 31, depresiasi atau penyusutan aktiva tetap untuk kendaraan-kendaraan besar adalah 9.400.000. Nah, angka ini akan kita masukkan sebagai jurnal penyesuaian. Nah, lihat pada kolom yang di bawah ini adalah jurnal penyesuaian. Tanggal 31 Januari, biaya depresiasi adalah 403 sebelah debat. Kemudian untuk kantor pusat kita tulis dengan nomor kode akun K1. Selanjutnya akun biaya depresiasi untuk kantor cabang Surabaya K2. Kemudian akun nomor 403 untuk kantor cabang Bali. Masing-masing angkanya adalah 3.100.000, 3.100.000, dan untuk beban depresiasi kantor cabang Bali juga 3,1 juta. Sebelah kreditnya adalah akumulasi depresiasi 9,4 juta. Sebelah kredit ini karena depresiasi adalah mengurangi aktiva tetap, maka boleh kita masukkan sebelah debit, sehingga atau tetapi harus kita buatkan tanda minus ya, dengan sehingga total seluruh jurnal transaksi dan jurnal penyesuaian 5,55 juta, 3 juta rupiah. Dengan jurnal penyesuaian tanggal 31 Januari tahun 2022 ini selesai, maka selesai sudah data entry untuk seluruh transaksi di bulan Januari, yang kemudian kita bisa lihat laporan keuangan yang tampil dengan sendirinya. Sebelumnya kita lihat dulu seluruh jurnal atau data entry dalam bentuk atau dalam aplikasi Microsoft Excel seperti berikut. Inilah data entry kita yang sebelumnya ditampilkan dalam bentuk lain, dan ini kita tampilkan dalam bentuk Microsoft Excel. Perhatikan jurnal-jurnal yang telah kita lakukan atau data entry yang telah kita lakukan. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, dan tanggal 30, dan terakhir jurnal penyesuaian tanggal 31. Marilah kita lihat hasil output dalam bentuk laporan keuangan yang tampil dengan sendirinya seperti berikut. Inilah kertas kerja atau neraca lajur yang tampil dengan sendirinya. Kita lihat nama-nama akun keseluruhan sampai nama akun Ikhtisar Rogilaba. Kita lihat kolom neraca awal, jurnal transaksi yang tadi kita lakukan sudah masuk, kemudian masuk ke neraca saldo, kemudian masuk ke rugi laba dan neraca akhir.
Kita lanjut. Inilah laporan keuangan dalam bentuk neraca per 31 Januari tahun 2022. Kita lihat harta lancar 22 juta, aktiva tetap dikurangi depresiasi 1 miliar dan totalnya 1 miliar 70. Kemudian untuk sebelah pasifa juga totalnya 1 miliar 70 yang terdiri dari modal, laba rugi, dan total modal atau equity. Kita lanjut pada perhitungan laba rugi. Nah, di sini kita perhatikan terdapat K1, K2, K3. Inilah tujuannya agar masing-masing pendapatan jasa muatan angkutan itu bisa tampil pada masing-masing cabang. Kemudian harga pokok penjualan juga bisa tampil angkanya masing-masing cabang. Harga pokok penjualan untuk perusahaan angkutan ini adalah seluruh biaya di luar dari biaya kantor, seperti biaya transportasi sopir, biaya uang makan sopir, biaya servis dan reparasi mobil, biaya depresiasi. Kemudian setelah pendapatan dikurangi harga pokok, maka hasilnya adalah laba kotor. Kita lanjut. Setelah laba kotor ini masih berlanjut, yaitu ini adalah laba kotor, dan kemudian inilah biaya umum dan administrasi kantor. Sehingga laba kotor dikurangi dengan biaya umum dan administrasi kantor, sehingga laba rugi adalah 6,6 juta rupiah. Kita lanjut. Ini juga laporan rugi laba tapi dalam bentuk agak summary, sehingga masuk angka pendapatan jasa muatan yaitu 24 juta terdiri dari cabang Jakarta, Surabaya, dan Bali. Kemudian harga pokok penjualan 12 juta terdiri dari harga pokok penjualan untuk Jakarta, Surabaya, dan Bali. Sehingga laba kotor 11 juta, ya, rugi kotor untuk Jakarta 1,6 juta, Surabaya laba 2,9 juta, dan Bali 10,2 juta. Dikurangi biaya umum, maka labanya adalah 6,5 juta rupiah. Kemudian, karena untuk perusahaan angkutan ini kita perlu laporan pengemudi. Nah, yaitu dalam bentuk transport yang sehari-hari diberikan harus kita perinci kepada masing-masing driver. Inilah tampilannya. Bapak sopir kita Indra Komari telah kita berikan 200.000 dan tidak ada pengembalian lebih. Semuanya habis untuk beli bensin, tol, dan lain-lain. Begitu pula Bapak Andrizal dan Bapak Joni Wiryawan. Kita lanjut. Lanjut adalah piutang dagang. Piutang dagang dalam bulan Januari hanya ada 3 transaksi, yaitu dengan Bapak Wayan. Invoice kita bulan lalu sudah lunas semua. Bulan ini terdapat invoice 2 juta, dibayar 1,8, sisa 200.000. Begitu Pak Irwan 7 juta, dia bayar 6,9 juta, sisa 100.000. Bapak Sehu demikian, invoice 15 juta, dibayar 4.750.000, sisa 250.000 rupiah. Maka selesai sudah simulasi aplikasi akuntansi untuk usaha pengiriman barang. Semoga adik-adik fresh graduate S1 akuntansi yang ingin mencari pekerjaan untuk posisi manajer akuntansi tidak perlu ragu-ragu,
terutama pada perusahaan yang belum memiliki aplikasi sistem akuntansinya. Semoga bermanfaat.